Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama Kak Ilpan Maulana di video pembelajaran kali ini. Tentunya dengan channel kesayangan kita, Jagonya Matematika. Belajar asik, berpikir logis, ingat matematika itu mudah bersama Jagonya Matematika. Video kali ini kita akan membuat kelas online menggunakan Learning Management System Moodle Cloud. Di dalam kelas ini juga ada 3 bentuk interaksi utama, yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik, interaksi peserta didik dengan materi, dan interaksi antar peserta didik. Menarik bukan? Penasaran? Ayo kita mulai ke tutorial pembelajarannya. Let's go! Baik teman-teman, kita mulai tutorialnya. Pertama-tama tentunya buka browser, terus klik ketik https Moodle Cloud ataupun langsung di alamat IP-nya. Kemudian kita klik login di pojok kanan atas. Setelah terbuka, teman-teman masukkan akunnya. Apabila teman-teman tidak mempunyai akun, teman-teman bisa tonton tutorial sebelumnya ya. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat akun dan menggunakan Moodle Cloud ini. Oke. Kita karena temanya kita bakalan fokus untuk membuat kelas. Jadi kita skip ya untuk part tersebut. Jadi kita fokus, kita langsung login aja. Nah, setelah login, teman-teman kalau udah masuk pada custom portal, cari sheet name, klik Ilpan Moodle Cloud ini ya, klik link teman-teman lah gitulah ya. Nah, setelah masuk ke dashboard, teman-teman klik my kursus. Oke. Setelah terbuka my kursus, untuk membuat kelas yang baru, teman-teman jangan lupa klik edit mode di pojok kanan atas. Oke. Biar bisa mengutak-atik kelasnya. Oke. Untuk membuat kursus baru atau kelas baru, teman-teman klik create kursus ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini kursus yang baru, kelas dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ya kelas yang baru ya. Nah, klik ini. Akan terbuka tampilan seperti ini. Oke. Ini ada general, ada di bawahnya format, grup, dan yang lainnya. Pertama kita isi general dengan nama kelasnya, misalkan semester ganjil misalkan ya, apapun teman-temannya. Misalkan kalau saya ini matematika, kalau teman-teman IPA misalkan, dan sebagainya ya. Terus misalkan nama singkatnya 8S1 misalkan ya, semester 1. Terus close kategori ini teman-teman lewatin aja ya kategorinya. Terus ini juga sama slow. Nah, fokus pada kapan dimulainya kursus teman-teman ya. Biasanya kalau satu kelas itu biasanya kan satu semester ya, satu kali itunya. Nah, misalkan atur nih teman-teman mau 30 November dimulainya atau kapanpun ya. Terus berakhirnya kapan? Ini di bawahnya ini berakhirnya kapan. Jangan lupa disetting juga, misalkan sama 30 November karena satu semester. Misalkan kita di sini bulan Mei ya, 6 bulan itu bulan Mei. Nah, jamnya jam berapa misalkan opsional ya, ini mau diisi mau gak juga gak apa-apa, yang penting tanggalnya aja nih, fokus tanggal sama bulannya. ID number, terus deskripsinya teman-teman boleh isi apa aja ya, misalkan saya kasih contoh.
deskripsinya. Kedua, kita kasih gambar atau foto biar kelihatan agak menarik. Nah, kita upload. Nah, udah kita kasih foto. Terus kita ke format nih, formatnya. Karena kita mau membuatnya satu bab gitu ya, satu bab mata pelajaran. Maaf, maksud saya satu bab pelajaran itu saya itu biasanya dibagi menjadi 4 sesi ya, 4 kali pertemuan satu bab itu, jadi 1 bulan. Nanti bab selanjutnya per 4 kali pertemuan lagi. Jadi kita kasih weekly ya, weekly di sini untuk sebagai permulaan. Jadi ada 4, nantinya ada 4 pertemuan. Nah, kasih weekly session. Terus ini nomornya 4 aja tetap. Terus hiddennya terus lewati ini. Fokus ke ini nih, file and upload nih. Jangan lupa bukannya harus ke sini, karena di sini kita bisa membesarkan atau memperbesar ukuran upload ya. Karena kalau teman-teman misalkan ukurannya ini tidak diperbesar, apabila mempunyai file yang ukurannya besar, maka tidak bisa mengupload atau memasukkan ke dalam kelasnya ya. Jadi ukurannya kasih ukuran yang maksimum. Terakhir kita ke grup ini nih, di sini nih. Set ini ya, ke grup. Karena misalkan biasanya saya itu terdiri dari kelas 8A, B, dan C, maka kita spread group nih ya. Ini nih pilihan yang kedua. Tapi kalau misalkan kelasnya cuma satu kelas ya, no group aja, opsional itu mah ya, tergantung teman-teman, kebutuhan teman-teman kayak gimana. Nah, terus setelah itu save and display. Oke, setelah terbuka tampilan seperti ini nih ya, kita sini dulu nih, kita ganti dulu ininya. Kalau biasanya saya itu diganti sama tujuan pembelajaran. Nih, kita edit. Nah, kita generalnya ganti sama tujuan pembelajaran. Biar siswa tahu tujuan dari pembelajaran ini, mereka tuh harus bisa apa sih. Nah gitu, kita kasih juga deskripsinya ya. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, setelah tersimpan, kita balik lagi ke ini nih. Kalau misalkan teman-teman mau kasih pengumuman boleh, tapi saya biasanya ini dilewat aja ya. Oke, setelah tujuan pembelajaran dibuat, ini sebetulnya opsional ya. Kalau mau teman-teman buat juga gak apa-apa. Kalau misalkan mau buat juga gak apa-apa ya. Tidak mau buat juga tidak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh kan ada, karena tadi kita setting yang 4 sesi. Nah, di sini ada 4 pertemuan nih, 1 2 3 4 ya. Jadi misalkan di pertemuan pertama kita mau kasih activity-nya, tinggal klik ini ya.
Nah, klik tanda plus ini terus klik activity. Nah, di sini ada banyak sekali aktivitasnya. Kalau saya biasanya absensi yang pertama. Oke. Klik absensi. Terus kita kasih deskripsinya misalkan. Ya. Jangan lupa diklik ini. Nah, kemudian kita grade-nya ya, maksimum, ininya grade-nya dimaksimumkan. Kalau modul settingnya kita lewati aja ya, ini gak penting, ini semuanya juga gak penting. Terus klik ini save and to cruise ya, buat teman-teman bisa menambahkan selanjutnya. Kalau save and display langsung ditampilkan hasilnya ini seperti apa. Kalau misalkan belum selesai, klik yang ini aja, save and return. Nah, kan ada nih di minggu pertama misalkan kita absensi nih ya, terus apa materi misalkan ya, sama tinggal klik aja ini tanda panah, terus activity, terus klik mana misalkan file, karena materi klik file, namanya misalkan materi inisiasi 1 misalkan. Nah, kolom deskripsinya sama kita isi yang sudah teman-teman siapkan ya. Jangan lupa diklik ini ya, dicentang birukan. Kemudian teman-teman filenya upload ya, yang sudah teman-teman siapkan tentunya. Misalkan saya konsep dasar SPLDP misalkan ya. Untuk modul kolom setting ini semuanya diabaikan aja ya, karena gak penting. Save and return. Nah, materi inisiasi 1. Oke. Kemudian misalkan apa, video pembelajaran, oleh tinggal klik activity. Kalau mau ngasih video pembelajaran, entah itu dari YouTube atau kita buat video ya, terus kita upload ke PDF, terus kita upload ke YouTube, kita klik URL-nya berupa link nih, klik di sini nih, cari URL, terus namanya misalkan video pembelajaran. Nah, pada kolom ini kita tinggal cari link YouTube teman-teman yang sudah teman-teman siapkan ya. Misalkan ini saya nih, sorry. Nah, terus deskripsinya juga isi aja, jangan lupa. Jangan lupa centang, terus kita skip centang ininya, return. Kita cek lagi. Nah, video pembelajarannya udah muncul ya. Terus misalkan setelah video pembelajaran apa, tugas diskusi supaya siswa itu paham atau tidaknya dengan materi yang kita kasih kolom diskusi beserta tugasnya, karya tugas
sederhana gitu. Kita klik activity. Nah, kita cari all. Nah, kita di sini ada folder, ada ini banyak ya, macam-macam. Kita klik forum aja. Forum, misalkan namanya diskusi 1. Oke, kita deskripsinya kasih. Nah, kerjakan tugas berikut. Nah, di sini kita karena di sini tidak bisa mengupload file langsung, kita klik di sini ya, link nih. Kita tentang ini window, terus klik ini nih, browser. Nah, supaya kita masuk ke ini nih, supaya bisa membuka linknya, terus file kita ya. Nah, upload. Nah, sudah terbuka nih, scan ya. Nah, terus ini skip. Nah, sama. Nah, oke, untuk minggu pertama kita selesai. Untuk minggu kedua sebenarnya saya membuat hal yang sama ya, kayak minggu pertama. Kayak misalkan yang pertama itu absensi, materi, video pembelajaran, terus diskusi. Nah, di minggu kedua hampir sama, absensi, metode materinya ya, metode grafik, metode substitusi, bahkan tuh materinya ada 2 ya. Jadi teman-teman bisa berapapun ya, misalkan materinya, filenya mau 1 atau 2 atau 3 pun bebas ya, tinggal klik berulang aja ya, tinggal menambahkan kolom yang sama tuh. Yang di minggu kedua video pembelajarannya, karena saya ada 2 materi, pertama metode grafik, kedua metode substitusi, jadi ada 2 video juga, video pembelajaran 1, video pembelajaran 2, kemudian diskusi 2. Nah, untuk misalkan kita ada yang berbeda, misalkan di minggu kedua kita boleh kasih tugas buat anak-anaknya. Kita seperti biasa klik tambah, kita cari assessment nih, kita klik aja. Nah, di sini misalkan namanya tugas 1. Deskripsinya jangan lupa diisi. Nah, ini deskripsinya, terus jangan lupa diklik, kemudian filenya, instruksinya ya, instruksinya juga diisi boleh ya. Nah, kemudian terakhir upload filenya, misalkan bentar. Oke. Nah, filenya udah di tugas 1
sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada activities kayak tadinya. Pertama, ini untuk submission kita tetap 29. Untuk berakhirnya kapan? Kita mau 1 minggu ataukah 2 minggu nih? Misalkan kita 2 minggu deh tugas mah. Ya udah kita naikkan ke tanggal 12. Ya, Desember 25, jamnya tetap sama. Nah, terus di sini ada cut off date. Nah, betul kalau misalkan teman-teman dicentang enablernya. Nah, teman-teman nanti si tugasnya itu misal nih ya, misal contohnya. Nah, ini saya centang. Nih, saya centang di angka tanggalnya itu 14 nih. Nah, misalkan saya dicentang di angka 14. Berarti tugas siswa nanti cut off-nya selesai nih tanggal 12, tapi masih ada kesempatan 2 hari untuk pengumpulan tugas. Misalkan dengan kondisi bahwa gangguan sinyal lah ataupun gangguan listrik lah. Nah, itu dikasih deadline 2 hari lagi gitulah, sebagai kesempatan gitu. Tapi kalau misalkan mau pas, ini dihilangkan aja ya, di off-kan aja. Oke, teman-teman ngerti? Nah, kalau saya mah biasanya di off-kan aja ya. Ya lewat, terus maksimumnya ini 20 orang. Maksimum number. Maksudnya mereka itu berapa kali mau upload tugasnya ya. Nih, saya kasih yang banyak aja. Kemudian maksimum MB kita kasih paling maksimum kan 1 MB. Nih, close lewat grup. Nah, penilaian jangan lupa 100 maksud saya. Terus ini lewat. Nah, semuanya kayak penting ya. Kasih klik, terus save and return. Oke. Nah, kan sudah muncul di video di minggu kedua ada tugas nih, ada tugas 1 ya. Oke, untuk minggu ketiga saya sama ya formatnya dengan minggu pertama. Minggu keempat juga formatnya sama dengan minggu kedua. Ada absensi, materi, video pembelajaran, diskusi 4, dan tugas. Namun pada minggu keempat saya bakalan menambahkan kuis ya sebagai aktivitas penutup bab pertama misalkan, atau bab kedua, bab ketiga, aktivitas penutup bab ya. Kita klik sama terus kasih kuis di sini ya. Klik kuis. Misalkan ulangan itu aja ya. Ulangan materi sistem persamaan linear 2 variabel. Kita kasih deskripsinya, jangan lupa. Istilah gitu ya deskripsinya. Nah, kita atur waktunya. Yang terakhir ini ya, karena op ini berarti lewatin saja. Kalau ini enable quiz, misalkan kalau mengatur quiznya kapan, misalkan 27 ya, karena selesainya tanggal 27, misalkan 27 Desember.
Desember, mana Desember? Nah, oke, terus berakhirnya kapan? Tutupnya kuis, misalkan cuma waktu 1 hari, berarti sama 28 ya, maaf, 28 Desember. Nah, berarti kita atur jamnya nih, mulainya jam 00. Ini juga 00, ini juga harus sama, berarti 1 hari ya waktunya gitu. Nah, terus grade ini udah pasti 100 maksimumnya. Terus ini logout, ini semuanya ya penting. Oh iya, ini nih, nah kita kasih dapur al, oke. Nah, kita kasih yes, ini sama, ini semuanya biarkan saja, biarkan. Nah, selesai, kasih save and display ya. Oke, setelah selesai ini tuh kuisnya udah masuk. Kita review dari awal ya, dari pertama kita buat tadi, kita review lagi. Nah, kita buat kelas nih, kelas 8, kita kasih tujuan pembelajarannya. Kemudian di minggu pertama ada aktivitasnya, ada absensi, materi konsep dasar, video pembelajaran, diskusi 1. Kemudian di minggu kedua sama ada absensi, terus materinya metode grafik, metode substitusi, ada juga video pembelajarannya. Video pembelajarannya ada 2, kemudian diskusi, dan ada tugas untuk minggu kedua. Minggu ketiga sama aktivitasnya absensi, materi, terus solusi penyelesaian, sama materi, video pembelajaran, dan diskusi 3. Nah, ini juga ada di diskusi ini juga ada itu ya, ada link untuk membuka PDF ya, buat siswanya membuat tugas ya, tugas sederhana kayak apa pendapat mereka tentang materi tersebut ya. Kemudian di minggu terakhir sama ada absensi, materi, video pembelajaran, diskusi, ada tugas 2, dan terakhir ada soal bukan ulangan sih sebenarnya, kuis ya, kuis untuk mengukur seberapa paham kemampuan anak-anak setelah mempelajari materi pembelajaran ini, khususnya 1 bab ya, karena kita 4 minggu nih masih membahas tentang SPLDP ya. Jadi perlu adanya kuis ini untuk menguji ya seberapa mudah bukan cara membuat kelas, bahkan bagaimana kita men-setting 4 pertemuan, 5 pertemuan, dan sebagainya. Kalau misalkan 2 bulan boleh, berarti 8 pertemuan, tidak jadi masalah ya. Pokoknya caranya sama, tinggal tambahkan aktivitas, teman-teman bisa pelajari sendiri karena banyak sekali. Ini hanya metode sederhana saja membuat kelasnya ya. Mungkin kalau misalkan next time kita bakalan bagaimana cara penilaian bertahap, kayak misalkan ada levelnya. Karena di sini nih saya kasih contoh dulu. Di sini ada nih banyak aktivitasnya. Nah, bisa kita masukkan folder, jadi ada buku, bisa apa lagi, nah workshop nih, jadi penilaiannya kelompok boleh tuh, misalkan kelompok berbasis kelompok penilaiannya, aktivitas tugasnya maaf, terus penilaiannya juga ada yang bermacam-macam, nanti di setting ya. Cuma ini mah hal yang dasarnya aja ya. Jadi maklum kalau misalkan udah bisa bang, gak apa-apa ya. Oke.
Nah, itu dia teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian nambah ilmu. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Jagonya Matematika supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.